Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di dalam video kali ini gini guys. Nah, saya ingin memberikan motivasi ya tentunya teman-teman untuk menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber yang sukses. Tentu ada proses dan tahap-tahapnya. Jadi di luar sana banyak banget ya. Wah, banyak ngebayangin ya jadi YouTuber itu nanti bakal banyak uang. Jadi YouTuber itu nanti banyak penghasilan. Nah, jadi YouTuber itu nanti hidupnya enak. Nah, disitulah guys. Kita harus bisa memperhatikan, boleh ya kita bisa berpikiran ke sana. Itu hanya untuk motivasi saja teman-teman. Tapi ketika kita berjuang, ketika kita terjun ke dalam sana, terjun ke dalam konten kreator sebagai seorang konten kreator ataupun menjadi YouTuber, itu harus ada proses dan tahap-tahap yang harus kita lewati, juga tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Nah, di situ teman-teman. Karena ini dari pengalaman aku ketika aku mulai nge-YouTube dari tahun 2012 lalu sampai sekarang saya masih nge-YouTube karena itu udah banyak banget guys. Jadi permasalahan-permasalahan di dalam YouTube ya. Entah itu dari hal-hal dari pelanggaran, entah itu dari hal-hal apa istilahnya, banyak lah istilahnya yang kita dapatkan ketika kita nge-YouTube ya tentunya. Dan dikala itu masih minim informasi ya, masih minim pengetahuan juga. Jadi wajar dong banyak banget yang kita alami ketika kita langgar gitu ya, ataupun entah itu dari ditolak monetisasi, entah itu ditolak dismonetisasi dan lain sebagainya, banyak banget teman-teman. Tapi semua itu adalah bekal kita sebagai pembelajaran teman-teman. Nah, kenapa? Karena ketika kita seorang konten kreator itu tidak harus instan teman-teman, bukan instan kita dapatkan kita jadi YouTuber terus diterima monetisasi terus kita bisa dapatkan gaji dari YouTube. Nah, itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus ada tahap-tahap processingnya. Jadi kita harus ada tahap-tahap melewati part-part yang akan yang kita rasakan lah intinya untuk menjadi seorang konten kreator ya. Seperti halnya ketika ada kekecewaan, ketika ada istilahnya ya pahit getirnya aja, pahit getirnya seorang YouTuber, di situ ada ya banyak lah, pasti kalian juga nanti akan mengalaminya ya. Tapi hal itu anggaplah kita itu sebagai pembelajaran untuk kita untuk kedepannya, supaya kita nggak ngelakuinnya lagi. Nah, supaya kita tidak melakukan hal tersebut lagi ya intinya ya, supaya kita nggak kedua kalinya. Nah, seperti itu ya. Jadi pada intinya pada video ini adalah motivasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi mudah-mudahan saya juga dulu teman-teman, saya mulai nge-YouTube dari tahun 2012 lalu. Itu memang masih muda ya untuk mencari subscriber, bukan mencari viewer ataupun penonton gitu ya. Kita waktu itu ngasal buat judul aja udah langsung jeder gitu, banyak yang nonton gitu ya. Terus juga kita ngasal buat channel YouTube aja jeder, udah banyak yang nonton tanpa kata kunci, tanpa riset deskripsi dan lain sebagainya, tanpa thumbnail. Malah saya dulu buat channel YouTube tanpa thumbnail. Jadi ketika saya upload video, kita langsung upload aja tanpa kata kunci, yang penting ada judulnya gitu. Judulnya lagi ngapain gitu, apalah gitu ya. Itu ada yang nonton gitu ya. Tapi kalau sekarang udah beda jauh banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau sekarang udah banyak banget persaingan-persaingan di YouTube. Terus juga seorang konten kreator ataupun YouTuber pemula udah bermunculan setiap detik. Nah, di situ ya. Dari seluruh dunia nih ya, kita itu seluruh dunia udah banyak banget ya. Dari anak-anak, dari ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tua-tua gitu ya. Mereka banyak yang menjadi YouTuber juga teman-teman. Karena kenapa? Bagus ya, sebenarnya bagus ya kita untuk menjadi seorang konten kreator, itu bagus untuk kita mendapatkan penghasilan ya. Yang pertama penghasilan tambahannya, kalaupun channel YouTube kita ataupun jeripaya kita di YouTube menjadi pendapatan yang besar, itu otomatis menjadi sukses dong ya. Nah, dari hal-hal seperti itu, YouTube memperbarui sistem guys, memperbarui sistem, entah itu dari peraturan-peraturan, entah itu dari istilahnya hal-hal yang harus kita patuhi gitu. Itu update guys. Nah, dari sistem YouTube itu akan setiap tahun dia update guys. Setiap tahun dia akan selalu memberikan sistem-sistem terbaru untuk YouTube, untuk para YouTuber, terutama untuk YouTuber pemula. Kalau misalkan channelnya udah gede sih nggak masalah ya. Istilahnya mereka udah dipercaya gitu ya. Ya sama halnya ketika kita orang kerja ya, orang kerja sama PT ataupun sebuah perusahaan, terus jeripaya kerja kita bagus gitu ya, otomatis dia udah percaya, oh ini udah bagus nih, biarin aja lah. Tapi nggak biarin aja sih, tetap aja ada pelanggaran hal-hal yang harus kita patuhi juga ya dari perusahaan tersebut ataupun dari YouTube tersebut teman-teman. Tapi setidaknya
dari sistem YouTube sudah mempercayai bahwa channel yang sudah besar dia akan lebih ke konsistenan, terus juga lebih profesional ya terlihatnya ya. Nah, ini beban yang kita alami ketika kita menjadi seorang konten kreator pemula ataupun YouTuber pemula, teman-teman. Di situ sangat digembleng sekali, teman-teman. Ya, ini sebagai motivasi kalian semuanya ketika kita menjadi konten kreator pemula ya ataupun menjadi YouTuber awal-awal, kita harus terima nih ya ceritanya. Kita harus terima ya. Terima apa yang dikasih YouTube. Kenapa? Karena dari sistem YouTube, dari istilahnya dari YouTube tersebut, itu akan menggembleng kita, teman-teman. Entah itu dari viewers, entah itu dari susahnya mendapat penonton, entah itu susahnya mencari subscriber, jam tayang. Pokoknya berbagai dari permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi nanti. Nah, karena kenapa? Dari banyak persaingan, dari berbagai persaingan dari konten-konten kreator lain gitu ya. Istilahnya pemula sebuah gitu ya. Banyak bermunculan, teman-teman. Nah, disitulah YouTube akan update sistem-sistem untuk lebih ketat lagi. Nah, lebih ketat lagi sebagai apa ya? Sebagai tanda konsistensi sebagai kita konten kreator agar lebih patuh, lebih taat lagi dengan peraturan yang ada dalam YouTube. Nah, di situ makanya kita harus sabar ya. Kalau dibilang sabar, kita istilahnya harus sabar ya dengan progres juga proses yang akan kita jalani nanti ketika menjadi konten kreator pemula, teman-teman. Entah itu dari kita dapatkan dari penontonnya ketika kita upload video penontonnya sedikit banget, terus juga entah itu ketika kita bikin konten susah ya, bikin konten apa ya, mau bikin konten ini udah banyak, mau bikin konten ini udah banyak yang mau buat gitu ya. Pasti aku kalau misalkan aku buat buat konten seperti ini pasti sepi dong kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan penonton yang sepi, ketika kita mendapatkan kesulitan untuk membuat konten karena sudah banyak yang orang membuat konten sesuai ataupun sama dengan kita. Nah, kita jangan down, teman-teman. Kita harus update lagi. Ketika ada orang yang membuat konten sama seperti kita harus upgrade lagi, harus lebih kreatif lagi. Konten kita akan lebih, kira-kira konten kita lebih bernilai lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kita harus tetap update dengan ilmu-ilmu kita gitu. Istilahnya konten-konten kita ya. Terus kalau masalah penonton gimana, Bang? Penonton aku sepi terus. Nah, di situ teman-teman, kalian harus bayangin sekarang ya, perbandingan antara konten kreator sekarang sama konten kreator dulu tuh beda banget, teman-teman. Jangankan kita sebagai konten kreator pemula ya, istilahnya baru-baru di YouTube ya. Meskipun kita udah main lama, tapi channel kita baru nih, dinilai dari channel yang baru gitu ya. Itu tentu akan bukan akan ya. Jadi kita sangat digembleng sekali untuk mendapatkan penonton. Nah, disitulah tugas kita, konsistenan kita, kesabaran kita untuk berjuang di YouTube, teman-teman. Jadi banyak banget yang harus kita lewati. Yang dimaksudnya itu dengan mencari ilmu, dengan mencari pengetahuan, ya kan, mencari pengetahuan seputar bagaimana cara untuk mendapatkan penonton, bagaimana cara meriset kata kunci, juga judul di situ, terus juga banyak banget ya. Pokoknya harus di-setting kembali. Nah, itu tugas kita sebagai konten kreator. Sebagai gemblengan dari YouTube, teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah belajar semuanya, sudah kita setting semuanya, insya Allah ada buah hasil yang akan kita dapatkan. Yang kita harapkan bisa mendapatkan penonton yang banyak gitu ya. Otomatis insya Allah juga kita akan mendapatkan penonton yang banyak, teman-teman. Tapi kita pelan-pelan. Jadi yang penting konsisten aja dulu. Kalian kalau saran saya sih buat para konten YouTuber pemula ya, terutama ya yang baru-baru buat channel YouTube, itu update video setiap hari, teman-teman. Kenapa untuk update video setiap hari? Karena penting banget sekarang bermasalah dengan yang namanya rekomendasi video, supaya kita ketika kita upload video setiap hari kita bisa mendapatkan rekomendasi video, teman-teman. Nah, ketika rekomendasi sudah didapatkan, berarti benang merah juga kita sudah dapetin tuh. Nah, makanya saya sangat sarankan juga ketika kita membuat channel YouTube, video kita harus satu tema, teman-teman ya, satu tema ya. Harus satu tema, itu pentingnya ya. Meskipun channel kalian tadinya belum satu tema ya, istilahnya tadi aku udah ada video-video yang lama, Bang, beda tema. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting syaratnya kalian upload video setiap hari, perbanyak video yang baru daripada video yang lama. Nah, jadi kita banyakin lagi nih. Nanti juga rekomendasi video kalian akan berubah ke dalam tema video yang baru. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau ketika kalian mendapatkan sepi penonton atau penonton kita sepi. Orang channel besar aja kok ya nih. Ini satu pengalaman ataupun dari analisis saya ya. Ketika saya memperhatikan channel besar yang subscribernya udah misalkan ada 2 juta, 4 juta ya, 4 juta subscriber gitu. Itu penonton setiap hari mereka nggak mungkin dong. Mereka dari 4 juta subscriber itu menonton semua, teman-teman. Jadi saya perhatikan ketika dari 4 juta penonton 4 juta dari subscriber tersebut, setiap hari dia bisa mendapatkan cuma 200.000 penonton ataupun 300.000 penonton, banyak 500.000 penonton gitu. Bahkan kadang paling banyak banget super mungkin channel YouTube-nya udah bagus banget rekomendasinya, yang dari 7 juta subscriber aja dia cuma mendapatkan dalam satu hari cuma 1 juta, istilahnya 1 juta penonton gitu ya. Nah, terus sisanya yang 6 juta penonton itu kemana gitu. Nah, di situ guys penonton istilahnya, makanya apalagi kita sebagai konten kreator yang kecil gitu, yang baru dapat 5.000 subscriber kayak semacam channel ini ya. Channel ini baru dapat berapa ya? 5.000 subscriber gitu ya. Nah, tapi
alhamdulillah channel ini aktif gitu guys. Aktifnya kenapa? Karena ada seseorang dari subscriber juga, dia aktif berinteraksi di dalam komentar. Nah, channel YouTube akan menilai dari sana teman-teman ya. Jadi meskipun kita channelnya kecil, istilahnya meskipun channelnya kecil, kalau misal istilahnya penonton kita dapat sedikit, kita sesuaikan dulu dong subscriber kita dapat berapa. Nah, di situ ya. Kecuali begini teman-teman, ada salah satu subscriber, misalkan subscriber saya cuma 5.000 subscriber, terus yang nontonnya ratusan ribu. Nah, itu yang baru bikin pertanyaan. Nah, kalau misalkan subscriber kita yang misalkan ya channel ya, dari channel ini aja deh ya, dari keluarga Cinta Air aja ya, subscriber saya di sini cuma dapat 5.000, penonton paling 300 500 ya, atau banyaknya 1.000 lah ya dalam satu hari. Nah, itu kenapa? Wajar guys, wajar aja. Kenapa? Karena sistem YouTube sekarang memang begitu guys. Sistem YouTube itu sekarang memang begitu. Karena itu kenapa? Untuk gemblengan kita sebagai konten kreator agar tetap update video. Nah, di situ ya. Makanya saya sering bilang upload video setiap hari. Supaya kenapa? Ketika kita upload video setiap hari, besok-besok kemarin video-video yang kemarin-kemarin, insya Allah kalau misalkan kena gitu rekomendasinya, dia akan selalu naik yang di belakang-belakang guys. Kalau misalkan rekomendasi video yang di belakang naik, video yang baru-baru pun itu akan ikut naik. Nah, seperti itu ya. Jadi buat kalian konten kreator pemula, jangan pernah kecil hati ketika konten kalian sepi teman-teman. Nah, itu belum aja. Jadi ada pembelajaran lagi yang kita harus pelajari, yaitu dari kata kunci, dari riset, dari istilahnya dari isi video, daging video, kalian perbarui lagi. Insya Allah teman-teman, nanti kalian akan mendapatkan penonton juga yang lumayan gitu ya. Tapi kalau misalkan penonton kalian masih sepi, kalian jangan berkecil hati teman-teman. Itu hanya karena updatean kalian mungkin kurang update dari riset ataupun settingnya teman-teman. Jadi saya sering bilang buat teman-teman ketika upload video, setting judul kalian, riset judul kalian yang benar-benar ngikuti SEO ya. Malah sekarang ya kalau misalkan kita ikut SEO tapi nggak dapat gitu ya rekomendasinya, malah yang buat judul ngasal-asalan aja. Contoh ya, contoh tutorial ya, contoh misalkan tutorial cara bikin YouTube kok gampang banget gitu ya. Nah, judulnya cuma gitu doang. Kalau ngikut SEO kan cara membuat channel YouTube dengan baik dan benar. Misalkan itu mengikuti SEO ya. Tapi kalau kita judulnya yang nyeleneh-nyeleneh aja gitu, ternyata begini bikin YouTube gitu. Nah, seperti itu. Malah ini yang bikin rame. Nah, disitulah harus kita pahami teman-teman. Jadi kita harus pahami nih, apa keinginan penonton, juga apa keinginan dari rekomendasi YouTube atau dari sistem YouTube. Kita harus pahami. Nah, cara memahaminya gimana bang? Cara memahaminya ketika kita upload video setiap hari, kita pahami dari sistem-sistem juga retensi yang kita dapatkan ya. Kalian bisa perhatikan juga di YouTube Studio di sana. Kalian bisa perhatikan penonton kalian biasa nonton itu jam berapa, ya kan? Terus juga penonton kalian itu suka yang konten yang kayak gimana. Nah, terus juga pokoknya disitulah kalian bisa perhatikan ya. Nanti kalian akan ketemu gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap channel YouTube, setiap konten kreator, setiap akun YouTube itu berbeda ya, beda-beda teman-teman ya. Retensi mereka beda-beda. Jadi karakter mereka beda-beda. YouTube itu terhadap kita ya, channel dari sistem YouTube itu ya, misalkan ya, dari channel kita, channel misalkan keluarga kecil Aira, dia memahami oh channel keluarga kecil Aira ini seperti ini. Nanti dia akan merekomendasikan oh ini bagusnya begini. Nah, nanti setiap video saya upload, saya nanti direkomendasikan kemana gitu. Itu dari pihak YouTube agar menyesuaikan dengan tema kita. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya ketika kita mendapatkan penonton yang kecil, penonton yang sedikit, ya jangan bimbang, jangan khawatir guys. Karena sekarang memang seperti itu. Karena sekarang memang nggak semudah kayak lama, kayak dulu gitu ya. Kayak semacam tahun dari 2015-an, 2012 bahkan ya. Itu nggak seperti dulu. Kalau sekarang konsistensi yang sangat diperlukan oleh sistem YouTube teman-teman. Karena memang dari dulu juga sangat penting ya konsisten untuk upload video setiap hari. Tapi sekarang banyak kok yang bilang cukup 1 minggu sekali katanya. Cukup ini itu terserah sih. Tapi kalau menurut saya gunakan algoritma dulu aja. Kita upload video setiap hari, insya Allah rekomendasi kita akan dapatkan dari berbagai video yang tadi kita upload kemarin gitu teman-teman. Jadi ketika kita upload video misalkan sepi, besoknya upload lagi, misalkan sepi, itu video yang kemarin itu nanti kalau misalkan jalan rekomendasi video dari kemarin itu dia akan dapat juga. Nah, seperti itu. Disitulah yang akan membuat rekomendasi video kita menjadi satu. Nah, disitu ya. Jadi pada intinya kalian jangan pernah down ya. Untuk jadi seorang content creator yang sukses itu banyak proses, banyak progres, banyak hal-hal yang kita dapatkan ya. Entah itu dari kekecewaan, entah itu dari ya disitulah memang ngetesnya kayak gitu dari pihak YouTube teman-teman. Karena YouTube itu gak semudah yang kita bayangkan, seperti kayak ngebalikin telapak tangan gitu. Nggak mudah seperti itu. Kita harus ada progres dulu, perjuangan dulu gitu guys. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang berjuang menjadi konten kreator. Tetap semangat teman-teman. Jangan peduliin ketika video kalian sepi. Nah, yang kalian peduliin adalah kalian cari ilmunya. Bagaimana ketika video kalian sepi mengatasi hal itu. Nah, seperti itu ya. Banyak kok dengan cara meriset kata kunci, meriset judul, meriset
dan segalanya gitu. Kalian perbaiki isi videonya, nanti juga akan berkembang guys. Seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat berjuang di YouTube, selamat berusaha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.